Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali. Semoga di hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan bisa menerima pembelajaran dengan baik, serta diniatkan dengan hal yang baik juga agar menjadi hal yang baik juga. Anak-anakku, sebelum kalian memulai dengan pembelajaran, tolonglah berdoa terlebih dahulu agar kalian bisa menerima pembelajaran ini dengan baik, menjadikan ilmu yang manfaat untuk kalian semua. Di pertemuan yang lalu, anak-anak telah menguji pembelajaran yang lalu, yaitu dengan ulangan harian. Maka sekarang kita menginjak bab yang baru, yaitu tentang relasi dan fungsi. Apa sih fungsi dan relasi itu? Sebelum kita ke fungsi, terlebih dahulu kita harus mengerti apa pengertian daripada relasi. Kalau di dalam bahasa Indonesia, relasi itu berarti dengan hubungan. Bagaimana dengan matematika? Pada prinsipnya sama. Relasi himpunan A dan relasi himpunan B, pengertiannya adalah suatu himpunan dari A yang mempunyai aturan dan menghubungkan ke himpunan B. Jadi itu yang perlu kamu perhatikan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita memberikan contoh agar lebih jelas lagi. Tentang relasi dan fungsi. Nah, pengertian daripada relasi menurut bahasa yaitu adalah hubungan. Sekarang kalau di dalam matematika, relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan dari himpunan A yang menghubungkan dengan himpunan B. Sekarang contohnya di sini misalkan saya punya kelompok yang pertama yaitu tentang siswa. Di sini ada Cynthia, Hasan, Putri, Cantika, dan Linda. Kemudian di sini ke kelompok yang kedua ada soto, ada bakso, ada mie ayam atau rujak. Ya, di situ adalah merupakan makanan. Nah, sekarang kita disuruh menentukan relasinya atau hubungannya apa. Di sini tentunya relasinya banyak sekali. Bisa di sini suka. Bisa juga memasak. Bisa juga menjual. Dan lain-lain. Kalian bisa mencarinya sendiri. Itu yang dinamakan dengan relasi atau hubungan. Sekarang di dalam matematika, untuk menyatakan hubungan atau relasi itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Yang kedua dengan pasangan berurutan. Yang ketiga dengan koordinat kartesius. Sekarang kita lihat dari contoh yang ada tadi ya, dari contoh yang ada. Tentukan dalam 3 cara. Berarti yang pertama tadi kita punya Cynthia, Hasan, Putri, dan Cantika. Yaitu yang pertama yaitu diagram panah. Anggotanya di situ adalah kita singkat aja, S itu untuk Cynthia, H itu untuk Hasan, P itu untuk Putri, C itu untuk Cantika, dan L itu untuk Linda. Sedangkan yang di sini S itu untuk soto, kemudian B itu untuk bakso, E itu untuk mie ayam, dan R itu rujak. Sekarang kamu pilih yang mau dihubungkan yang mana. Di sini tadi ada beberapa, ada kesukaan, ada memasak, ada menjual.
Di sini saya buat yang relasinya kesukaan. Kita misalkan Cynthia tadi suka dengan mie, berarti Cynthia kita hubungkan dengan E. Kemudian Hasan suka dengan soto, berarti soto bisa dihubungkan dengan H. Kemudian P suka dengan bakso, berarti kita hubungkan dengan bakso. Sedangkan C suka dengan bakso, berarti kita bawa ke B. Sedangkan Linda itu kesukaannya rujak, jadi kita pasangkan dengan rujak. Itu cara menyelesaikan dengan diagram panah. Bisa jadi di sini orangnya suka dua. Oh, suka mie, juga suka bakso untuk Cynthia. Berarti bisa kita pasangkan ke B juga. Ini yang dinamakan dengan relasi. Bagaimana kalau di situ dinyatakan di dalam pasangan berurutan? Ingat anak-anak, di kelas 7 kalian telah mempelajari bahwa apabila kita menyimpulkan atau membuat suatu himpunan, jangan lupa dengan kurung kurawan. Sehingga di sini kita lihat Cynthia suka dengan bakso, berarti S dengan B. Kemudian yang kedua, ternyata Cynthia juga suka dengan mie, berarti di sini S dengan E. Yang ketiga atau selanjutnya, Hasan suka dengan soto, berarti H dengan S. Yang selanjutnya, Cantika suka dengan bakso, berarti dengan B. Kemudian Putri suka dengan bakso, berarti dituliskan juga dengan B. Sedangkan Linda suka dengan rujak. Ini. Nah, jangan lupa kurung kurawal tutup juga. Sekarang langkah yang ketiga atau cara pengerjaan yang ketiga, yaitu dengan diagram dengan koordinat kartesius. Ingat anak-anak, di dalam koordinat kartesius kita selalu membuat nih seperti pertemuan yang lalu. Dan ingat juga bahwa untuk sumbu X atau yang mendatar itu selalu untuk himpunan yang kiri. Sedangkan untuk sumbu Y itu selalu untuk himpunan yang kanan. Sehingga di sini kita tuliskan adalah Cynthia, kemudian yang kedua adalah Hasan, yang ketiga adalah Putri, yang keempat adalah Cantika, yang kelima adalah Linda. Tadi kita lihat yang atas pasangannya adalah ini soto, ini adalah bakso, dan ini adalah mie, yang ini adalah rujak. Sekarang kita lihat tadi bahwa Cynthia itu suka mie dan bakso. Berarti Cynthia suka mie dan bakso. Ini kita hubungkan ke 3 dengan B. Ini pasangannya. Kemudian tadi Hasan suka dengan soto. Berarti H dengan S. Ini perpotongannya. Putri suka dengan bakso juga, berarti juga dengan B. Cantika suka dengan bakso juga, berarti ini juga dengan B. Sedangkan L suka dengan rujak, berarti pasangannya dengan L. Ini hasilnya. Kita teliti sekali lagi anak-anak ya, bahwa Cynthia tadi sukanya adalah bakso dan mie. Sedangkan Hasan kesukaannya adalah soto, berarti S. Putri kesukaannya adalah bakso. Sedangkan Cantika kesukaannya juga bakso. Dan Linda kesukaannya adalah
jaga. Ini apabila di dalam relasi kita diminta menunjukkan dengan 3 cara. Di dalam matematika anak-anak, biasanya yang banyak sekali dipelajari itu adalah setengah dari, kemudian 2 kali dari, akar dari, kuadrat dari. Ini kalian harus hati-hati. Karena yang perlu kamu perhatikan adalah pada himpunan yang paling kiri. Contohnya sekarang, kamu diminta membuat relasi dari suatu himpunan A dengan relasi setengah dari. Misalkan, saya ambil yang setengah dari. Tentukan relasi setengah dari himpunan di bawah ini. Himpunan A itu bilangan 1 sampai dengan 5. Kemudian himpunan B itu bilangan genap dari 2 sampai 8. Nah, kita ambil di sini, ingat ya, untuk himpunan A itu selalu di sebelah kiri. Dan himpunan B itu ada di sebelah kanan. Kita tuliskan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian B-nya 2, 4, 6, dan 8. Kita lihat sekarang di sini. Setengah dari 1 itu setengah dari berapa? Dari 2, berarti 1 kita pasangkan dengan 2. Kemudian 2 itu setengahnya dari berapa? Dari 4, berarti kita hubungkan dengan 4. Yang ketiga, 3 itu setengahnya dari berapa? Dari 6, berarti kita hubungkan dengan 6. Dan 4 itu setengahnya dari berapa? Dari 8, berarti kita hubungkan dengan 8. Nah, sedangkan bilangan 5, karena B itu ternyata di sini tidak mempunyai 2 kalinya dari 5, maka ya sudah kita biarkan. Kita tuliskan seperti ini. Itulah anak-anak pembelajaran kita di hari ini. Semoga kalian bisa mengerti, dan saya yakin anak-anak pasti mengerti karena bisa menerima dengan baik dan penuh semangat. Untuk latihannya, kalian nanti bisa mengerjakan di buku paket halaman 86 yang nanti saya tuliskan di sini. Saya kira situ saja. Semoga anak-anak selalu semangat, selalu oke, dan selalu yes.